Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia-Nya berupa kesehatan, waktu luang, hidayah dan sebagai nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan pertemuan rutin kita pada setiap malam Sabtu, dan alhamdulillah kita masuk pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Dan mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berikutnya kita akan jelaskan, ya, akan belajar sama-sama pembacaan pada surat Al-Balad. Okay. Nanti saya baca satu persatu, nanti kita bahas. Ya, nanti silakan diikuti, ya, selepas dari saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Ya, sekali lagi untuk mad tabi'i atau mad asli atau yang biasa kita baca 2 harakat, ya, maka dibaca dengan dua harakat. Ya, sebagaimana pada basmalah, maka lafaz Allah di sini dibaca dua harakat. Ar-Rahmani, mimnya dibaca dua harakat, ya, maka tidak dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kepanjangan. Ya, jadi dua harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua harakat sama. Jadi ketika bihadzal, nah ini 2 harakat saja. La uqsimu bihadzal balad. Tidak perlu lebih panjang daripada itu.
la uqsimu bihadzal balad. Ini kepanjangan. Jadi dua harakat saja diayunkan. Jadi kalau fokus takutnya nanti lebih daripada dua harakat. Ya ini untuk ikhtiar kita begitu nggih. Ikhtiar kita untuk menempatkan pada porsinya mat nggih panjang. Ya. Walaupun memang kita tidak bisa memastikan secara pasti, tapi memperkirakan sebagaimana instruksi dari guru-guru kita begitu nggih. Ya, pada ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pada surah Al-Balad ini kita temukan lam di sini dipanjangkan lebih dari dua harakat. Nggih. Dipanjangkan lebih dari dua harakat. Berapa harakat Bapak Ibu? Berapa? 4. Nih 4 harakat atau 5 harakat. Sekali lagi untuk mengecek begitu nggih, apakah kita sudah sampai 4 harakat atau 5 harakat. Maka salah satu caranya dengan mengetukkan nggih, dengan durasi standar begitu nggih, atau dengan jari begitu nggih. Ini untuk mengoreksi gitu nggih, mengecek apakah kita sudah sampai pada 4 harakat ataupun 5 harakat. Nggih. Sekali lagi nggih Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan, kenapa kok ada panjang 2, 4, 6 atau 5, ini bukan bukan dikarenakan ingin mempersulit, bukan. Ataupun mungkin kalau dari segi makna tidak sampai merubah, tidak sampai merubah makna. Nah, karena lam di sini pun ya cukup 2 harakat pun sudah bermakna. Tapi memang ketika kita sedang membaca Quran, maka ada kaidah-kaidah tersendiri. Ya, punya kaidah-kaidah sendiri. Dan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan cara demikian. Panjang pendeknya memang seperti itu dari dulu sejak awal. Ya, bukan karangan-karangan para ulama, bukan. Sedangkan para ulama ini membuat kaidah-kaidah agar kita nanti lebih mudah memahami cara pembacaan dari Rasulullah SAW. Maka ini sebelum kita masuk kembali untuk menjelaskan ini, maka yang perlu kita pahami biar tidak merasa kenapa yang kita pelajari terlalu susah, bukan susah ataupun sulit atau mempersulit, tidak. Karena memang sejak awal ratusan tahun yang lalu para ulama sudah menjelaskan. Cuma memang kita yang baru tahu. Kami pun juga baru tahu. Jadi udah ratusan tahun mungkin. Cuma mungkin kita belum bertepatan mendapatkan guru yang mau menjelaskan atau bisa menjelaskan hal tersebut. Maka kalaupun kita tanyakan usia Al-Quran ada berapa tahun, Bu? Usia Quran berapa tahun? 1400. Lebih tua mana usia ibu dengan Al-Quran? Lebih tua Al-Quran begitu ya, 1400 tahun yang lalu, Masya Allah. Ya, dari waktu usia Al-Quran yang 1400 tahun yang lalu, tidak ada satu huruf pun Bapak Ibu sekalian yang berubah. Tidak ada satu panjang pendek pun yang berubah. Satu huruf pun saja tidak ada yang berubah, apalagi satu kata ataupun satu kalimat, satu ayat ataupun satu surah. Tidak ada berubah satu pun. 1400 tahun Al-Quran dihafal dan ditulis oleh para ulama sampai sekarang. Tidak ada perubahan kalimat, kata ataupun huruf yang tertinggal, tidak ada. Maka ini perlu kita pahami bahwa ini jeripayah perjuangan para ulama kita. Untuk kenapa ketika misalnya otomatis ketika kita mulai menghafal misalnya, kenapa para ulama kita atau guru-guru kita yang mungkin pernah belajar semakin memberikan penjelasan yang detail, kenapa harus ha dan ha berbeda, antara sin, shin dan berbeda, itu agar menjaga kemurnian Al-Quran. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, bukan untuk mempersulit, tidak.
Karena Al-Quran yang kita baca itu mengandung makna, bukan hanya sekedar bacaan saja yang tidak ada makna sama sekali. Tapi Al-Quran ini mengandung makna yang ketika kita salah mengucapkan huruf yang kita baca itu ada yang salah, maka bisa mempengaruhi makna. Begitu nggih. Jadi sekali lagi yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, kata apa kok ini harus kita pahami ada 4 harokat, 2 harokat. Ini ikhtiar kita semua kaum muslimin. Nggih, apalagi yang berusaha untuk mengajarkan lagi kepada yang lain begitu nggih. Maka untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Yang kita tahu nggih, kitab sebelumnya yaitu kitab Injil, kitab Taurat, semuanya ada perubahan. Bahkan perubahannya tidak main-main, banyak sekali perubahannya kan begitu nggih. Maka ini salah satu. Jadi pun kalau Al-Qur'an ini ada suatu kesalahan pasti langsung disingkirkan, langsung diganti yang baru yang memang tidak ada kesalahan di dalam penulisannya. Begitu nggih? Ya. Jadi lam pada ayat pertama ini dibaca empat harakat, tidak cukup dibaca dua harakat. Nggih. Maka dipanjangkan la uqsimu bihadzal balad. Jadi dipanjangkan dan malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Muhammad dengan cara memanjangkan, tidak dipendekkan. Dipanjangkan. Ya, maka Jibril juga memanjangkan. Dan Rasulullah pun mengajarkan para sahabat dengan memanjangkan. Oke, memanjangkan. Berikutnya, ya, ketika kita dapati ada huruf qaf di sini, nggih, uqsimu, maka qafnya dipantulkan. Nggih. Dipantulkan sebagai tanda huruf yang dia memiliki sifat qalqalah atau memantul, nggih. Maka ketika kita mendapati ada huruf ba, jim, dal, tokoh, 5 huruf itu yang kita hafal baju di tokoh itu nggih, maka itu dipantulkan entah di pertengahan maupun di akhirnya. Dan kita dapati di sini diakhiri dengan huruf dal dan huruf dal ini termasuk huruf yang memantul. Nggih. La uqsimu bihadzal balad dipantulkan, maka kurang sempurna, nggih. Kalau kita bacanya tidak dipantulkan. La uqsimu bihadzal balad. Nggih. Nah, ini kurang sempurna. Maka ini huruf sifat walaupun tidak perlu terlalu detail tapi banyak orang yang paham. Karena memang di semua metode baca Quran di Indonesia hampir semua membahas tentang qalqalah. Walaupun tadi sifat itu banyak, ada rohwah, ada bainiyah, ada isti'la, ada istifal, ada yang lainnya banyak begitu. Ini tidak dibahas, tapi qalqalah dibahas. Ya, hampir semua metode entah Iqra, Tilawati, Saqifa, macam-macam banyak begitu itu, Ummi dan sebagainya itu dibahas tentang qalqalah. Maka perlu kita amalkan begitu nih ketika memang ada huruf yang memantul maka dipantulkan. Kita ulangi sekali lagi pada ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Silakan. Sekali lagi. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya, pada ayat yang kedua ini, nah di sini ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada nun sukun bertemu dengan ta, maka disamakan. Wa anta, wa anta, begitu nggih. Ya. Berikutnya ada ha. Nah, ini nggih untuk kita juga memastikan nggih, jangan sampai ini huruf dibaca ha. Wa anta hillum. Ya, tapi dibaca ha. Wa anta hillum bukan hillum. Ya, begitu nggih.
Maka hak ini kita tempatkan pada tempatnya, yaitu tenggorokan bagian tengah yang memang itu ada tekanan di situ. Nggih, kalau ha kan dia lebih bahasa kita lebih los gitu nggih. Ha misalnya disukun ah, ih, nah begitu nggih. Tapi kalau ha ada tekanan, ha, ah, ih, ada tekanan. Maka berbeda cara pembacaannya pun berbeda. Wa anta hillum bi. Nah, di sini juga kita dapati ada lam tanwin. Ini sebenarnya tanwin nggih, tapi memang sudah digantikan dengan mim kecil itu nggih untuk menandakan. Jadi lam tanwin ini bertemu dengan ba maka dibaca iklab, diubah, bukan wa anta hillun biha. Hillun biha. Harus secara tertulis dia bacanya hillun, lam dengan tanwin, dhammah tanwin nggih, dhammah tanwin nggih yang double itu nggih. Ya, maka ketika ada hukum di sini yang dalam kaidah disebutkan memang ketika tanwin bertemu dengan ba, maka dia menjadi hukum iklab, maka diubah bunyinya bukan nun tapi mim. Begitu nggih. Wa anta hillum bi hillum bi. Ya, ditahan. Walaupun memang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk hukum-hukum bacaan seperti ini tidak berpengaruh pada makna, tidak. Tapi ini ya kewajiban kita untuk menunaikan kaidah-kaidah yang memang sejak awal malaikat Jibril pun mewahyukan kepada Nabi Muhammad dengan cara demikian. Jadi dengungkan walaupun malaikat Jibril nggak bilang Muhammad ini ikhfa, ini idgham nggak ada. Zaman dulu belum ada, bukan zaman dulu. Ketika Rasulullah itu talaki dengan belajar dengan malaikat Jibril tidak ada istilah demikian. Ini istilah belakangan saja. Begitu nggih. Maka yang perlu kita amalkan yaitu ditunaikan hukum-hukum bacaan seperti ini, ditahan. Nggih. Wa anta hillum bihadzal balad. Maka ditahan. Ini juga nantinya ketika kita menggunakan hukum-hukum tajwid ini akan menambah keindahan Al-Qur'an. Letak keindahan Al-Qur'an itu ketika kita menerapkan hukum-hukum bacaan ya pada kaidah-kaidah Al-Qur'an. Maka ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan ba maka dibaca iklab, ditahan, diubah menjadi mim. Ya, sekali lagi kita baca. Wa anta hillum bihadzal balad. Silakan. وأنت حل بهذا البلد. Ya, berikutnya ya bihadzal balad. Za nggih, bukan da tapi za. Ya, ada titiknya. Ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas bihadzal balad. Nggih. Maka jangan sampai berubah jadi huruf huruf dal. Berikutnya ayat yang ketiga, wa walidin wa ma walad. Silakan. Ya. Wa walidin wa ma walad. Ya, ayat yang ketiga ini juga ada satu hukum bacaan yaitu tanwin bertemu dengan wawu maka didengungkan, ditahan. Sama ditahan. Ya, kalau tadi wa anta disamarkan, ya. Kalau hilum diganti dengan mim, kalau wawalidiu maka didengungkan. Ya, didengungkan. Nah, cara mendengungkannya ya keluarnya nafas dari rongga hidung dan mulut, tidak full dari hidung. Ya, karena dia ketemu dengan wawu. Ya, yang di apa namanya dibaca dengan dengung maksimal atau dengan idgham kamilah maksud dengan sempurna gunnahnya itu ketika ke tanwin atau nun sukun bertemu dengan
mim dan nun. Kalau ini kan ketemu dengan wawu dan ya. Kalau di apa dibaca dihitung dengan mulut, maka keluarnya suara dari keduanya. Nggih. Wa walidin nah, keluar nggih. Jadi keluar dari mulut juga, bukan hanya sekedar hidung. Nggih, berbeda ketika misalnya ketemu dengan nun dan mim. Maka keluar dari hidung maksimal untuk dengungnya. Kita ulang sekali lagi. Wa walidin wa ma walad. Silakan. Ya. Wa walidin wa ma walad. Ya. Berikutnya ayat yang keempat. Laqad khalaqanal insana fi kabad. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Ya, pada ayat yang keempat, nggih, kita temukan ada huruf dal dan qaf dengan mantul nggih. Laqad khalaqanal laqad khalaqanal. Nih dipantulkan. Laqad khalaqanal insana fi ya. Maka dipantulkan. Nah, berikutnya juga ada nun ketemu dengan sin dari kata al-insan. Maka disamarkan. Nggih. Al-insana nggih. Laqad khalaqanal insana nggih. Insana. Jadi disamarkan begitu nggih. Fi kabad. Fi kabad. Fi-nya dipanjangkan dua harakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya sukun sebelumnya kasroh. Sebelumnya i berharakat kasroh, maka dipanjangkan dua harakat dengan kadarnya dua harakat saja. Tidak terlalu panjang, begitu tidak terlalu panjang. Kabad maka dipantulkan telnya. Kita ulang sekali lagi. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Silakan. Ya, berikutnya ayat kelima. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ya, ayat yang kelima, ayahsabu. Ayahsabu. Nah, ini untuk membedakan hak nggih. Jadi hak di sini, maka dialirkan ayahsabu. Ayahsabu. Ya. Ayahsabu allai. Nah, di sini kita temukan ada nun ketemu dengan lam. Nggih, kalau nun sukun bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Maka ini sama sekali tidak ada dengungnya. Ini sama sekali tidak ada dengungnya, maka nun ini tidak dianggap. Nggih, tidak dianggap langsung masuk ke lam. Nggih, langsung masuk ke lam. Allai allai. Nggih, tidak didengungkan sama sekali. Nggih, tidak didengungkan sama sekali. Karena dia hamzahnya langsung masuk ke lam. Ya, idgham bila gunnah temannya lam napa Bu? Ra. Nggih, kalau ketemu ra juga sama, dua itu saja. Nggih, dua huruf saja. Ketika nun sukun tanwin bertemu dengan lam dan ra, maka dibaca tanpa dengung. Begitu nggih, tanpa dengung. Ya, sedangkan berikutnya nun sukun bertemu dengan ya maka didengungkan kebalikannya. Nah, kebalikannya. Dan ya ini sama dengan ayat yang ketiga. Wa walidin wa
Ya, jadi apa namanya keluarnya dua dua tempat. Hidung dengan mulut sama. Alai, alai, ya keluar dari mulut dengan hidung. Ya, maka ditahan, didengungkan, ditahan. Ya, ya qadira, ya qadira alaihi, alaihi, ain, oke, alaihi. Ya, maka jangan sampai sama dengan ahadun, ahad pakai hamzah. Nggih, misalnya allan yaqdira alaihi ahad. Harusnya alaihi ahad. Ain dan setelahnya hamzah. Jangan hamzah, satunya hamzah. Padahal hurufnya ain. Ain. Begitu nggih, maka ditempatkan. Kita ulangi sekali lagi. Ya. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Silakan. Ya, alaihi ahad. Ya, haknya ditampakkan nggih, haknya ditampakkan. Alaihi ahad. Alaihi ahad. Alaihi ahad. Ya, jangan sampai enggak kedengaran alaihi ahad. Alaihi ahad, hi-nya enggak kelihatan. Alaihi ahad, hi-nya ditampakkan. Memang sifat hak itu kadang tak nampak, harus dipaksa ditampakkan. Begitu, nggih. Ya, kita ulang sekali lagi. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Silakan. Alaihi ahad. Ya, begitu nggih. Kompak. Ya, bagus. Ya, berikutnya kita masuk kepada ayat yang ke-6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Silakan. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, yaqulu. Ya, ku-nya dibaca berapa? Dua harakat. Lu-nya dibaca berapa harakat? Satu. Maka jangan dua-duanya dua. Yaqulu ahlak. Yaqulu. Nah, ini jadi dua. Nggih. Nggih. Maka lamnya dibaca satu harakat saja. Yaqulu yaqulu Nah, begitu nggih. Lamnya dibaca satu harakat, tidak ada tanda wawu sukun di lam lu-nya. Maka dibaca satu harakat. Yaqulu ahlaktu. Nggih. Bukan beda. Antara dan berbeda. Nggih, ini hak. Ini huruf hak. Ahlaktu. Ahlaktu. Ya. Berikutnya, kaf di sini tidak dipantulkan sebagaimana qaf, ya, tapi dia apa namanya, dialirkan sedikit, nggih. Apa namanya itu, hamz nggih, hamz. Ahlak, ahlak, kedengaran nggih? Ahlak, bukan ahlaqa, bukan. Tapi ahlak. Ya, ini keluarnya bukan bukan di ujung bibir nggih, tapi keluarnya di tempatnya. Kaf, kaf itu tempatnya di pangkal lidah. Nggih, dekat dengan qaf. Cuma bedanya kaf ini maju begitu nggih. Jadi dia nempelnya di langit-langit bagian yang keras. Jadi kalau kita raba bagian keras kita apa langit-langit mulut kita itu yang bagian keras nempelnya. Jadi ini misalnya ujung lidah begitu nggih. Ini tengah lidah, ini pangkalnya kena ke langit-langit. Tapi bagian langit-langit yang keras. Sedangkan qaf nggih itu dia nempelnya ke langit-langit bagian lunak yang dekat tenggorokan tadinya.
Jadi kalau kita raba, kita mau muntah rasanya. Nah, itu bagian lunak. Jadi kalau kita apa namanya rasakan ako misalnya nggih. Biasanya salah satu cara kita untuk mengetahui posisi tempat apa huruf itu dengan ditasydid atau disukun. Ako, akha, akha, ako. Coba dirasakan nggih. Coba saya baca nanti silakan ditirukan. Ako, ako. Kerasa betul. Apa namanya? Pangkal lidahnya naik. Coba ditahan dulu. Ak, kerasa? Ako, coba. Jangan terburu-buru dilepas, ditahan dulu. Ako, kerasa betul? Kerasa ya? Nah, itu cara kita menempatkan. Oke. Misalnya kaf. Akka, saya ulangi. Akka, kerasa lebih maju dia. Kerasa nggak ya? Dirasakan dulu. Ya, dinikmati. Dirasakan nah, tempatnya. Up, kan kerasa up. Ini kayak ada yang nutup nih di apa pangkal ujung tenggorokan atau pangkal lidah. Up, ko, up, ini kerasa begitu nih. Ini tempatnya. Ya, jadi para ulama mendefinisikan setiap huruf itu dengan cara seperti itu, dirasakan. Walaupun nanti ada apa namanya apa namanya konsensus, ada apa namanya ijma di kalangan para ulama. Apakah tempatnya dimusyawarahkan? Begitu nggih. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sedangkan ha di sini yaqulu ah. Nah, kalau ha itu kan dia di tenggorokan bagian bawah nggih, paling dalam, pangkal tenggorokan. Ya, ah. Ya, begitu nggih. Ini untuk kaf dan ha. Ya, berikutnya nggih malal. Nah, ini sama nggih, ada tanwin bertemu dengan lam. Kalau yang tadi kita pada ayat yang kelima nun sukun bertemu dengan lam bila gunnah tadi. Ya, kalau contoh yang ke ayat ke-6 itu tanwin bertemu dengan lam. Nggih, tanwin bertemu dengan lam sama. Nggih, jadi kalau namanya hukum nun sukun itu sama tanwin sudah sepaket. Sedangkan kalau hukum mim sukun tidak ada yang lain, ya mim sukun saja. Ya, karena tanwin itu tergabung dengan nun sukun. Nah, begitu nggih. Kalau pernah kita tulis nggih. Jadi kalau misalnya hamzah ketemu dengan nun sukun kita bacanya an, kan begitu nggih. Kalau hamzah dengan tanwin an juga sama. Ya, jadi hukum nun sukun itu berkaitan dengan tanwin. Dan itu sudah satu paket begitu nggih. Ya. Berikutnya lubada. Ya, sedangkan tadi kita ayat pertama, 2, 3, 4 dan 5 itu kita pantulkan, tidak kita panjangkan. Oke. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Di apa waqaf apa berhentinya dengan di sukun. Sedangkan pada ayat yang keenam maka tidak disukun, bukan lubad, lubad bukan tapi lubada. Ya, dikarenakan apa? Ada alif di situ. Ya, ini untuk membedakan. Maka kalaupun misalnya ibu bapak ketemu di akhir ayat ataupun ketika berhenti dan itu ada alifnya, begitu nggih, maka dibaca, tidak disukun. Jangan dibaca malal lubad misalnya, malal lubad bukan, tapi lubada. Yes. Nah, jadi kalau ada alif maka dibaca dua harokat. Lubada. Nah, lubada dipanjangkan dua harakat, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada dua harakat. Ya. Jadi kalau istilahnya bukan matobi di sini, istilahnya mad iwad. Ini istilah saja untuk membedakan. Gitu nggih. Ya, ya. Berikutnya ayat yang ketujuh. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Silakan. Ya.
Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya, ayahsabu sudah kita jelaskan sama dengan yang di atas. Ya, malam juga sama. Malnya ya masuk ke lamnya sama. Sedangkan pada hukum nih, ini ada hukum mim sukun bertemu dengan ya. Lam yarahu, lam yarahu. Nah, maka ini namanya hukum nun sukun. Jadi ada hukum dal sukun nggak ada nih ibu-ibu nggih. Nggak ada hukum namanya ro sukun nggak ada kalau ro sukun beda lagi atau hukum qaf sukun tidak ada tapi ya hukum tajwid itu berkaitan nun sukun dan mim sukun saja karena dua-duanya keluar dari rongga hidung. Nggih, jadi mim sukun ini ketika bertemu dengan ya maka dibaca jelas. Nggih, lam alam yarahu alam yarahu. Nggih, dibaca jelas tidak ditahan alam yarahu tidak. Tapi jelas nggih alam yarahu. Walaupun memang tetap ada mengalirnya sedikit alam yarahu bukan alam yarahu tapi alam yarahu. Ya begitu nggih. Karena sifat pada mim sukun di situ. Ya, maka dibaca jelas. Ya, sedangkan kalau tadi yang sebelumnya alam ada idgham bila gunah ini ya ini sedikit kami terangkan. Ya, jadi kalau untuk idgham bila gunah ini sama sekali tidak ada dengungnya nggak ada. Langsung masuk ke lam, alam, alam. Sedangkan izhar masih ada sedikit aliran dengung. Bukan dikarenakan hukumnya itu tapi dikarenakan sifat pada mim sukun. Begitu nggih. Sifat pada mim sukun. Yarahu dipanjangkan berapa harakat? 4. Nggih, dengan tanda kalau di sini wawu kecil, di atasnya ada alisnya. Nggih. Kalau di mushaf Indonesia dhammah kebalik ke atas begitu nggih dengan ada alisnya. Ini cuma tanda saja untuk membedakan mana yang dibaca 2, mana yang dibaca 4 harakat. Tapi dari segi kaidah yang pernah kita jelaskan, jika ada ha sebelumnya huruf berharokat dan setelahnya juga berharokat dengan huruf hamzah, maka dibaca 4 harokat. Kalau misalnya ha sebelumnya berharokat, setelahnya juga berharokat tapi bukan huruf hamzah, maka dua harokat. Kalau ha sebelumnya sukun, setelahnya berharokat, maka dibaca satu. Begitu nggih. Ini untuk dari segi kaidahnya. Nggih, ini kaidah untuk kita ketahui, oh ternyata ini dibaca 4, dibaca 2, dibaca satu, begitu nggih. Ini untuk menempatkannya. Ya, berikutnya ahadun. Nih, ahadun dibaca ahad, nggih dipantulkan. Beda-beda dengan ayat yang ke-6 situ ada alifnya, sedangkan di sini tidak ada alifnya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Di disukun, dipantulkan otomatis begitu nggih. Ya, insyaallah cukup ya, masih masih cukup. Kita tambah lagi pada ayat yang ke-8. Nggih. Alam naj'al lahu 'ainain. Silakan. Alam naj'al lahu 'ainain. Ya, ayat yang ke-8 ini alam naj'al sama ada hukum mim sukun ketemu dengan nun dibaca idhar jelas. Nah, berikutnya naj'al lahu. Ainnya ini masuk ke lam pertama atau kedua, Bapak Ibu sekalian? Lamnya ada dua di sini. Nggih. Lamnya kalau di sini lamnya tidak ada harokatnya, tidak ada tandanya. Tapi aslinya tandanya apa? Ya. Jadi kalau misalnya apa namanya ada huruf bertemu dengan jumlah dengan yang sama, begitu nggih. Lam ketemu lam, maka masuk pada lam yang kedua.
Maka kalau misalnya mim ketemu mim sebelumnya lam yang pertama atau mim pertama dia sukun dan satunya berharokat, nggih, maka masuk yang berharokat. Lamnya yang kedua tidak terbaca. Nggih. Bisa dipahami nggih? Jadi ini alam naj'al. Nggih, masuknya langsung ke pada lam kedua yang ada tasydidnya itu. Nggih, jadi masuk ke situ. Nggih, dikarenakan dua huruf yang sama bertemu dan satunya sukun. Maka huruf yang sukun itu pandangannya adalah huruf yang lemah dibandingkan ketika bertemu dengan yang berharokat. Maka masuk pada apa namanya lam yang berharokat. Ya, istilahnya namanya idgham mutamathilain atau idgham mithlain. Jadi kalau mim ketemu mim jadi idgham, kalau mim ketemu mim, mim sukun ketemu mim, idgham mimi. Iya, masih ingat nggak ya? Ya. Ini kok tapi kalau ini bukan idgham lili, nggak ada idgham lili ya. Ya, ada aja idgham mimi. Tapi idgham ini masih sama. Itu masuk pada idgham mutamatsilain atau idgham mitslain, sama. Karena dua huruf yang sama bertemu. Begitu nggih. Ya. Dan di sini haknya kita temukan nih Bapak Ibu sekalian. Hak di sini dibaca berapa harokat? Hu dua. Masih ingat ya tadi kayak kaidahnya kalau ada huruf H yang sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat, tapi bukan hamzah, maka dibaca dua harokat. Kalau yang sebelumnya pada ayat yang ketujuh, ngehu haknya ini sebelumnya dia berharokat, setelahnya berharokat dan hamzah, maka empat. Nah ini contoh, contoh nge untuk yang dua harokat. Nah berikutnya yang terakhir nge ainain. Nah ini beda dengan yang sebelumnya. Ainain dibaca dua, empat atau enam harokat boleh. Sedangkan tadi nubada dua harokat saja. Maka kalau di sini dipanjangkan begitu nih. Alam naj'al lahu ainain. Boleh dipanjangkan. Nggih, begitu. Dipanjangkan kenapa? Karena nunnya sukun jadi sukun. Sukun arid namanya. Jadi ada hukum namanya amat arid li sukun dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Indah nggih bacaan Quran nggih. Ya, balaghatul a'la. Balaghahnya sastranya tinggi sekali. Ya, tidak ada syair yang membandingi keindahan Al-Qur'an. Nggih. Oke, monggo. Hamzah ada? Oh, nggih nggih nggih. Itu nanti lebih condong pada riwayat qiraat. Kalau kita kan riwayatnya Hafs an Asim maksudnya. Nih nanti kapan Mas saya jelaskan nih. Tapi nanti ini masuk ke riwayat salah satunya. Walaupun nanti ada penjelasan tersendiri. Kalau untuk riwayat Hafiz itu setahu saya pakai shot lebih pada shot begitu. Tapi nanti nggih, nggih ada sentil atau kadang shot ya begitu. Biasanya yang diambil yang di atasnya bisa begitu. Wallahu a'lam nggih. Coba nanti kapan insyaallah kalau ada waktu kita akan jelaskan. Begitu nggih. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.